Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan yaitu tentang kode etik apoteker Indonesia. Pertama-tama kita mulai dengan pertanyaan bahwa benarkah apoteker itu adalah suatu profesi? Maka kita teliti terlebih dahulu yaitu asal kata dari profesi yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu profesio yaitu pekerjaan dan bisa berupa ikrar atau sumpah ataupun janji. Sedangkan menurut KBBI, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Maka profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan pendidikan khusus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apoteker itu adalah merupakan suatu profesi. Kemudian kita beranjak ke setting dari praktek dari seorang apoteker. Selama ini kita berpikir bahwa apoteker itu hanya bekerja kalau tidak di rumah sakit, ya di apotek, atau bisa juga di puskesmas. Tentunya tidak seperti itu. Jadi pekerjaan kefarmasian itu dapat dilakukan di bidang-bidang berikut ini, yaitu di industri, di distribusi, maupun pelayanan. Di industri, apoteker bisa berperan dalam industri farmasi atau industri obat tradisional, atau bisa industri kosmetik, industri makanan dan minuman, dan industri bahan baku obat. Sedangkan dalam distribusi, apoteker dapat berperan di PBF yaitu pedagang besar farmasi untuk distribusi obat, ataupun juga bisa di PBF bahan baku yaitu untuk distribusi bahan baku obat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang sudah diketahui yaitu di pelayanan, dapat di apotek, di klinik, di puskesmas, di toko obat, instalasi farmasi rumah sakit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker itu sangat luas. Jadi tidak seperti ruang lingkup yang seperti kita pikirkan yang telah lalu. Kemudian yaitu kita beranjak ke kode etik apoteker Indonesia. Jadi setiap farmasis dalam melakukan pengabdian dan pengalaman ilmunya itu harus didasari oleh sebuah niat yang luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apoteker dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa tersebut di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada namanya itu sumpah apoteker. Kemudian menyadari akan hal tersebut, apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu Kode Etik Apoteker Indonesia. Kode Etik Apoteker Indonesia dapat disimpulkan bahwa dia adalah kumpulan nilai-nilai ataupun prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kode etik apoteker dimaksudkan untuk menyatakan secara terbuka yang membentuk dasar-dasar fundamental dari peran seorang apoteker. Prinsipnya adalah moral obligasi dan kebajikan. Kode etik apoteker ditetapkan untuk membimbing seorang apoteker dalam hubungan dengan pasiennya maupun profesional kesehatan yang lain, serta yaitu masyarakat. Maka kita teliti lebih lanjut berdasarkan pasal-pasal yang sudah dibuat di Kode Etik Apoteker, yaitu yang pertama yaitu kewajiban umum seorang apoteker yang tertuang dalam bab 1 dalam pasal 1 yaitu setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah apoteker. Jadi sumpah yang sudah diucapkan seorang apoteker tersebut harus dapat diamalkan dalam pengabdiannya, harus dihayati, kemudian dijadikan sebagai landasan moral dalam setiap skala tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh apoteker tersebut. Sini bisa kita lihat yaitu sumpah apoteker ini akan dibaca ketika apoteker itu sudah melakukan atau melewati program profesi, kemudian lulus, maka disumpah sebagai berikut ini.
Kemudian kita beranjak ke pasal 2, yaitu setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker. Jadi kesungguhan dalam menghayati kode etik apoteker tersebut itu dinilai dari ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat apoteker yang lain ataupun sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan. Jadi kalau dia sudah melakukan berarti tidak ada laporan. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka terdapat laporan dari masyarakat, sejawat apotekernya atau sejawat tenaga kesehatan lain, dan sebagainya. Kemudian pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran kode etik apoteker tersebut, maka kan terdapat laporan itu tadi dari masyarakat, dari apoteker, sejawat lain atau sejawat tenaga kesehatan lain, ataupun dari dinas kesehatan yang terkait. Maka dapat diberikan sanksi, nanti kita akan lebih jelaskan terlebih detail berupa apa sanksinya. Kemudian di pasal ketiga, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi setiap apoteker itu harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi apoteker. Jadi yang dimaksud itu adalah keterampilan, sikap, dan perilaku yang ditetapkan sesuai dengan ilmu, hukum, dan etik. Kemudian ukuran kompetensi seorang apoteker dinilai lewat uji kompetensi. Jadi ketika dia akan melewati, sebelum melewati menjadi apoteker, dia harus melakukan yang namanya uji kompetensi untuk dapat menjadi seorang apoteker. Kemudian kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang apoteker. Jika suatu saat seorang apoteker dihadapkan pada suatu konflik yang berhubungan dengan tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan masyarakat, terutama pada pasiennya. Di pasal yang keempat, jadi di setiap apoteker itu harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Jadi harus selalu up to date mengikuti perkembangan tersebut. Jadi seorang apoteker harus mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar secara terus-menerus sesuai dengan yaitu lifelong learner, salah satu dari 9 Star Pharmacist. Aktivitas seorang apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensinya. Jadi ketika dia lulus menjadi seorang apoteker, untuk dapat melakukan resertifikasi lagi, jadi apoteker itu kan setiap 5 tahun ya. Jadi untuk dapat dia melakukan resertifikasi menjadi apoteker lagi, dia harus dilihat berapa SKP yang dibutuhkan. Nah, SKP ini salah satunya melalui harus mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, terutama di bidang obat-obatan. Nah, itu namanya nanti disebut sebagai SKP. Nah, jumlah SKP minimal harus update dilakukan dalam peraturan organisasi, sudah ditetapkan oleh IAI lebih tepatnya. Jadi berapa SKP minimal agar dia dapat melakukan proses resertifikasi. Di pasal 5 disebutkan bahwa di dalam menjelaskan tugasnya, setiap apoteker harus berusaha menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Jadi apoteker tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jadi dia melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau dapat merusak orang lain. Jadi seorang apoteker dalam imbalan dari seorang pasien atau dari jasa yang telah diberikannya harus tetap memegang teguh kepada prinsip. Dia harus mendulukan kepentingan dari pasiennya. Jangan dia menetapkan dengan kepentingan pribadinya. Kemudian di pasal selanjutnya yaitu pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Jadi apoteker itu harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur serta penuh integritas. Jadi apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain. Kemudian apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Jadi apoteker itu harus dapat memberikan informasi kepada pasien ataupun kepada masyarakat
dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sederhana. Kemudian yakin bahwa informasi tersebut itu sudah sesuai dengan literatur yang sudah dibacanya dan relevan serta up to date terkait dengan tadi lifelong learner tadi ya. Jadi sebelum memberikan informasi, apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien atau orang yang datang menemui apoteker tersebut. Jadi berdasarkan penyakitnya, etiologinya, kemudian dari berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi drug therapy problems dari seorang pasien. Jadi apoteker harus dapat menggali informasi melalui assessment dari pasien. Jadi seorang apoteker harus mampu berbagi informasi juga mengenai pelayanan kesehatan dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat. Jadi apoteker juga harus bisa berkomunikasi dengan tenaga medis yang lain. Jadi harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obatnya, bisa melalui proses penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya itu melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan. Kegiatan ini juga mendapatkan SKP yang harus disesuaikan dengan standar dari organisasi yaitu IAI. Jadi selain tadi mengikuti workshop, mengikuti seminar, juga dapat melakukan penyuluhan untuk mendapatkan SKP agar dapat melakukan sertifikasi agar apotekernya tetap berjalan. Kemudian di pasal ke-8 disebutkan bahwa seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Jadi harus up to date pada undang-undangnya. Jadi tidak ada alasan bahwa apoteker, wah saya tidak tahu peraturan terbaru itu seperti apa, tidak ada alasan. Jadi harus up to date, mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Kemudian apoteker harus dapat membuat standar prosedur operasional, jadi SPO sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan kefarmasian sesuai dengan kewenangannya. Jadi dia harus dapat membuat job disk, membuat di apotek, ada AA, ada apoteker pendamping, ada apoteker pengawal apotek, semuanya itu harus dapat dibuat SPO-nya sesuai dengan job disk masing-masing dan sesuai dengan tentunya peraturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu kewajiban apoteker terhadap penderita yaitu pasiennya. Ini di bab 2. Di pasal 9 disebutkan bahwa seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Jadi kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang apoteker. Setiap tindakan dan keputusan profesional apoteker harus berpihak pada kepentingan pasien. Jadi pasien itu yang paling utama. Seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. Dalam hal ini maksudnya adalah pasien itu harus sadar bahwa keberhasilan terapi yang dilakukan itu juga tergantung pada kepatuhan mereka dalam melakukan pengobatan. Jadi dalam minum obatnya, dalam melakukannya sesuai dengan aturan itu, jadi pasien itu harus terlibat secara utuh dalam proses pengobatan atau proses terapinya demi tercapainya tujuan terapi. Kemudian seorang apoteker harus mengambil langkah untuk menjaga kesehatan pasiennya, khususnya janin, bayi, anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah. Ini jadi harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Seorang apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutunya, keamanannya, serta khasiatnya. Kemudian secara pakainya juga harus tepat. Jadi harus meyakinkan kepada pasiennya terkait dengan faktor-faktor tersebut. Seorang apoteker juga harus dapat menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik. Jadi data pasien itu rahasia, jadi hanya bisa digunakan oleh pasien, digunakan oleh apoteker tersebut dan tenaga medis yang diperlukan. Seorang apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep yang diberikan pada pasiennya. Dalam hal ini, seorang apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan pedoman dokter. Maka apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan diperbolehkan apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien. Jadi, ketika terjadi drug therapy problems dan apoteker merupakan lini terakhir ketika obat tersebut diberikan kepada pasien. Maka ketika terjadi masalah atau drug therapy problems, maka apoteker wajib berkomunikasi kepada dokter yang menulis resepnya. Jadi mengkomunikasikan dengan baik, jangan sampai tersinggung,
harus dengan literatur yang digunakan juga. Jadi atas dasar informasi yang dibutuhkan, maka keputusan tersebut harus diambil dapat demi kepentingan pasiennya. Jadi harus diputuskan secara bersama dengan dokter yang menulis resep tersebut. Kemudian bab ketiga menjelaskan yaitu kewajiban apoteker terhadap teman sejawatnya, yaitu sesama apotekernya. Di sini disebutkan bahwa di pasal 10 setiap apoteker itu harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Jadi kalau ingin diperlakukan baik, maka kita harus juga melakukan teman sejawat kita dengan baik. Jadi seorang apoteker itu harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan sekerjanya. Bila mana seorang apoteker dihadapkan pada situasi yang problematis, baik secara moral maupun peraturan perundangan yang berlaku, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun. Jangan marah-marah, jangan memaki-maki, harus tetap dengan santun ketika terjadi problem. Apoteker bisa berkoordinasi dengan IAI maupun MPA. MPA itu untuk dalam Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahannya dengan teman sejawat. Jadi dapat berkoordinasi dengan IAI apabila problem tersebut masih berjalan, jadi membutuhkan pihak ketiga, maka bisa menghubungi IAI serta Majelis Pembina Etik Apoteker. Kemudian sesama apoteker harus saling mengingatkan dan saling menasihati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari kode etik apoteker. Bila mana seorang apoteker mengetahui teman sejawatnya melanggar kode etik, maka apoteker tersebut harus dengan cara yang santun untuk melakukan komunikasi dengan sejawatnya. Jadi harus mengingatkan tetapi dengan cara yang santun. Jangan memaki-maki, jangan menuduh, dan jangan menjudge. Bila mana ternyata yang bersangkutan sulit menerima yang apoteker tadi yang melanggar kode etik tersebut, maka kita dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pengurus cabang, jadi IAI cabang ataupun Majelis Etik Daerah Apoteker Indonesia secara berjenjang, jadi bertahap nanti. Kemudian di pasal ke-12 disebutkan bahwa apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam melihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebar rasa saling mempercayai di dalam menjalankan tugasnya. Jadi apoteker harus menjalin dan membayar kerjasama dengan sejawat apoteker lainnya. Jadi harus bahu-membahu. Kemudian apoteker harus membantu sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya. Jadi ketika teman sejawatnya terjadi kesulitan, maka apa yang dapat kita bantu, maka kita harus dapat membantunya. Seorang apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam memelihara kerjasama. Jadi harus saling percaya. Itu adalah yang utama. Kemudian di bab yang keempat dijelaskan yaitu kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. Setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan lainnya. Jadi dengan petugas yang lain itu bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan. Jadi harus saling mempercayai serta menghormati dan menghormati. Karena tidak ada profesi itu yang dewa, jadi profesi itu harus saling bahu-membahu demi tercapainya tujuan terapi yaitu kesembuhan dari pasien. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lain secara seimbang dan bermartabat. Apabila seorang apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari profesi kesehatan lain, maka apoteker tersebut harus dapat mengkomunikasikan dengan baik. Jadi sekali lagi komunikasi adalah kunci yang utama ketika berhubungan dengan baik tadi teman sejawatnya maupun dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi tanpa yang bersangkutan yang tadi yang salah tadi merasa dipermalukan. Jadi mengingatkan dengan mengkomunikasikan dengan baik. Di pasal selanjutnya disebutkan bahwa setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain. Jadi apabila seorang apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari profesi kesehatan lain tersebut, maka apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikan dengan baik, jangan sampai merendahkan. Wah, ternyata seperti ini, seperti itu. Jangan sampai merendahkan profesi kesehatan yang lain. Jadi harus mengkomunikasikan dengan baik dengan menjaga kerahasiaannya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu setiap apoteker harus bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker dalam menjelaskan tugas kefarmasiannya sehari-hari.
Jika seorang apoteker yang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah maupun organisasi profesi farmasi yang menanganinya, yaitu IAI, dan mempertanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dia sudah disumpah. Adapun sanksi yang harus diterima oleh seorang apoteker yang telah melanggar kode etik biasanya tergantung dari tingkatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang apoteker tersebut. Jadi ada tahapannya. Yang pertama itu dibina terlebih dahulu. Ketika apoteker tersebut tidak dapat dibina, maka diperingatkan. Diperingatkan tidak bisa, maka dia bisa dicabut keanggotaannya secara sementara. Dicabut pun tidak berpengaruh, maka dia dicabut secara tetap. Jadi kriteria pelanggaran tersebut sudah diatur dalam peraturan organisasi IAI dan ditetapkan setelah melalui kajian mendalam dari Majelis Pembina Etik Apoteker Daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.